Halo, kembali lagi di Relung Nalar. Tentunya di kesempatan kali ini mau membahas sesuatu yang lagi viral. Dan gak tahu kenapa untuk satu pekan ini tuh yang viral tuh tentang meludah-meludah. Gak tahu kenapa orang-orang demen banget jadi paus ya. Semprot sana, semprot sini. Dan yang paling viral itu ada nih. Mending langsung lihat videonya aja. Wah. Dia parkir mobil di tengah jalan, dikasih tahu meludah. Padahal bener-bener bikin macet. Diingetin nggak mau. Nah, videonya itu langsung diposting di sosial media. Nggak tunggu lama dong. Kalau hal aneh kayak gini, netizen kayak gimana? Tapi yang pasti gara-garanya karena diposting di Lambe Turah. Gila. Prestasi hidupnya nggak nyangka gitu. Manusia biasa, mas-mas biasa dengan mobil HR-V-nya gitu ya, masuk Lambe Turah. Sebuah prestasi. Langsung dong sama netizen di-bredel semuanya. Namanya siapa, lokasi di mana, kuliah di mana, terus angkatan berapa, jabatannya apa sekarang. Dan ternyata ini orang adalah Ari. Nama sapaannya Ari, nama lengkapnya sih Ari Febrian bilangnya gitu. Terus dia salah satu orang UI juga, angkatan 2004, yang saat ini sebagai karyawan Pertamina di bagian suplai domestik. Dan orang ini kalau dari netizen nguliknya pernah jadi manajer anggaran di Pertamina. Ini orang bukan orang biasa, tapi tingkahnya luar biasa. Kalau udah viral gini kan pusing ya. Ini tuh mau lebaran posisinya kayak gini gitu. Itu kalau nongkrong sama orang-orang rumah apa enggak? Udah enggak ditanya kapan nikah atau gimana karir gitu. Udah enggak. Langsung sama ponakannya dateng gitu. Om, kemarin masuk Lambe Turah ya? Kenapa jadi paus gitu yang ngeludah? Lagian paus juga enggak ngeludah kali, nyemprot doang sih. Manusia ajaib, masuk Pertamina sulit, attitude-nya nol. Beberapa waktu lalu, yang bikin gemes akan ngisi salah satu seminar di 13 April, di mana temanya memperkuat implementasi tata nilai akhlak di PT Pertamina. Wah, sangat kontradiksi sekali dengan tingkahnya. Apa yang akan diajarkan di nilai akhlak seorang yang suka ngeludah, seorang yang dikasih tahu malah nyolot. Akhlaknya diajarin dari sudut pandang mana? Ya itu kan jadi bingung ya. Kok bisa jadi pemateri di seminar tersebut? Judulnya tuh gak main-main loh. Memperkuat implementasi tata nilai akhlak. Yang ngomong ada permasalahan dengan akhlak sampai dirujak netizen. Nah, karena situasi yang semakin panas, akun LinkedIn-nya itu sampai dihapus gitu. Karena mungkin di situ di LinkedIn-nya diserang ya, karena belum sempat ngecek sih. Cuma dari beberapa netizen bilang kalau akun LinkedIn-nya udah nggak ada. Kayaknya dia hapus. Kayak kena mental karena diserang netizen. Nah, karena ini juga semakin panas, udah masuk Lambe Turah, trending di Twitter, ada pernyataan minta maaf dari dia. Yang intinya nggak ingin mengulangi lagi. Standar lah. Ngamuk dulu minta maaf di akhir. Template. Galak, habis itu melempem, minta maaf. Itu standarisasi di Indonesia kalau ada kasus. Cuma ya, meskipun dia udah minta maaf tuh nggak berhenti di situ. Jadi memang masih digoreng sama netizen. Dia udah buat video klarifikasi, video minta maaf, komennya dong, kepalanya kok miring ya? Lagi migrain kah? Gunjang-gunjing di kantor kayak gimana gitu ya. Hati-hati kamu sama dia, nanti kamu diludahin. Tipe-tipe di kantor nggak akan ada lawan debatnya. Lawannya pada takut basah gitu. Meskipun nih orang udah minta maaf, tapi permasalahan nggak cukup selesai di situ gitu. Jadi netizen minta untuk ini orang bisa dipecat karena sudah mempermalukan sebuah instansi. Dalam hal ini adalah Pertamina. Dan beberapa berita yang beredar, Pertamina resmi bebas tugaskan pegawainya yang arogan, ludahin pengendara lain. Ini tuh memang dibebas tugaskan dalam arti nanti orang ini akhirnya dipecat atau dibebas tugaskan di mana cuma diturunkan pangkatnya gitu, atau udah nggak di posisi yang dia tempati sekarang gitu.
Nah, itu masih belum tahu karena cuma dibebas tugaskan. Jadi tunggu kepastian aja. Kira-kira nasib pejabat Pertamina ini bakal berhenti karena dipecat atau hanya turun jabatan aja, atau diskors dan nggak berangkat kerja beberapa hari. Masih belum tahu. Tunggu aja kelanjutannya. Dan untuk kasus selanjutnya tentang meludah-meludah ini datang dari Una Dembler. Selebgram Una Dembler diduga ludahi penonton konser Bruno Mars di Singapura. Kira-kira pendengar Relung Nalar tahu Una Dembler nggak ya? Sekarang tuh di Indonesia selebgram tuh ada banyak banget gitu. Jadi kita nggak tahu di taraf lokal atau dia udah di taraf nasional, itu susah untuk ngelacaknya. Relung Nalar tuh sebenarnya kurang paham tentang Una Dembler. Nah, baru taunya ya ini gara-gara ada kasus di Singapura ini. Kayaknya karena mimin Relung Nalar kurang jauh mainnya, sampai nggak tahu tuh selebgram Una Dembler kayak gimana. Baru taunya cuma ketika ada kasus. Nah, dari narasi yang dimuat di video tersebut, Una Dembler tuh dibilangnya tuh nyerobot antrean. Terus dikasih tahu, diingatkan, malah ngamuk. Tingkahnya dia tuh hampir mirip sama mas-mas yang tadi gitu. Mirip tuh, diingetin ngamuk. Sama. Padahal posisinya tuh salah. Orang dah tahu salah, nyolot. Kayak orang yang lagi utang lebih galak yang ngutang. Nggak tahu. Jadi dia datang ke Singapura, si Una Dembler ini buat nonton konser Bruno Mars, ya kan? Padahal kalau kalian tahu untuk datang ke Singapura itu biayanya nggak murah, ya kan? Nggak murah. Dan tiket konsernya itu nggak murah juga. Jadi tuh start harganya itu mulai di 894, ya kan? Itu yang paling belakang itu. Nah, kalau dia selebgram dan orang kaya, harusnya kan ya mungkin setidaknya cat 1 cat 2 mungkin. Jadi start harga dari 800 sampai 6.900.000, hampir 7 jutaan. Dari tiketnya aja udah mahal. Belum akomodasi kayak transport, terus dia nginep di hotel, makan gitu kan. Dan ngeluarin biaya juga. Nah, gara-gara kasus ini ya kan, selebgram Una Dembler ini dapat denda dari pemerintah Singapura senilai $1.000 Singapura atau sekitar ya 11,7 jutaan lah. Jadi kan biaya konsernya dia pergi ke Singapura kan nambah ya. Pertama karena emang biaya konsernya segitu, emang udah mahal, ketambah sama tingkahnya. Nah, karena rame ya jangan tanya kayak gimana di sosial media. Nah, akunnya lah ada langsung keserang. Jempol-jempol netizen langsung menghantam isi komentarnya dia. Yang bikin netizen kesel, nih orang kan datang ke Singapura, ya kan? Datang ke Singapura. Nah, dia kan datang bukan atas nama personal doang gitu. Ada nama negara, ada hal lain yang dia bawa ke Singapura. Ya entah itu kesukuan, entah itu kenegaraan gitu. Jadi menjaga attitude bukan cuma karena personalnya dia gitu, tapi untuk memberi gambaran, oh ternyata orang Indonesia baik-baik ya. Karena memang dasarnya memang orangnya baik-baik gitu. Hanya karena oknum-oknum seperti ini gitu. Takutnya orang luar ngelihat kelakuan Una Dembler bisa mengeneralisir kayak takutnya. Nah, itu yang membuat netizen kesel gitu. Malu-maluin bangsa Indonesia. Ini jadi pertanyaan, kenapa harus meludah? Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa harus meludah? Pun kalau dia salah karena nyerobot antrean, tinggal ya maaf saya tidak tahu. Ya udah tinggal minta maaf, kelar, mundur gitu. Merasa wah, saya lebih hebat dari semuanya. Saya paling penting daripada yang lain. Maka saya perlu didulukan. Nggak tahu kenapa, masih penasaran. Antre tertib, dapat tiket gitu kan. Udah nonton tenang. Kan kalau ngeludah berasanya lebih plong juga mungkin ya. Marahnya tuh lebih afdol. Makanya dia milih ngeludah. Aneh sekali. Dan untuk kasus yang selanjutnya ini nggak tahu, ini datang dari sosial media. Cuma tuh kan gini ya, karena saking Relung Nalar nggak bisa nunjukin seberapa ngerinya ini video, jadi cuma tak kasih lihat posternya aja. Kalau kalian pengen nonton ya cari di Twitter, itu udah banyak. Karena itu bisa jelas tuh gimana perdebatan ini berlangsung. Kalau dari info yang beredar, cewek kena ludahin dan dipukulin seseorang pria karena menghina fisik kayak ada alien. Jadi ya dua-duanya sebenarnya salah ya. Si cewek mulutnya lemes banget, berasa esok cantik, berasa manusia paling sempurna dan layak untuk menghujat orang lain dan membuli orang lain. Dan cuma sabarnya si cowok
itu tuh setipis tisu dibagi 7 gitu. Ya langsung dipukul lah. Kalau kalian lihat videonya tuh bener-bener dipukul, diludahin sebelum akhirnya si cowok pergi. Itu pun karena ditarik sama ceweknya gitu. Tuh kalau nggak ada yang narik atau ceweknya nggak ngelerai itu masih dilanjutin itu karena bener-bener dipukul. Nah, ini beberapa sudut pandang netizen yang mencoba mengklarifikasi kejadian ini gitu. Ini kan ada pasangan lagi makan bareng gitu kan. Nah, si cewek kayak ngobrol sama cewek yang di belakang, entah kenal atau enggak masih belum tahu. Dilihat dari ekspresi cewek yang ngehina ini dari awal sudah nggak enak sama kehadiran cowok. Padahal tuh cowok cuma duduk dan makan doang. Nggak lama pada bicara apa gitu, nggak terlalu jelas, terus langsung kejadian lah. Mulutnya cewek lemes banget, kalau nggak suka setidaknya diem aja. Kasihan tuh cowok nggak tahu pas lahir dikasih muka yang kayak gimana. Langsung ngejek aja ceweknya karena di awal ngelihat udah nggak suka sama muka itu cowok. Kalau ngelihat kejadian-kejadian kayak gini, berasanya pengen pendidikan kita tuh kayak ada di Jepang gitu, dimana attitude didahulukan, dimana sopan santun tuh yang paling pertama diajarkan. Ya karena orang jadi bisa menghargai orang lain gitu. Jadi ngomongnya ditata, cara bersikapnya ditata, nggak lemes langsung ngatain orang, kamu alien. Ini tuh ceweknya kenapa coba? Maksudnya kok kira ngomong yang aneh-aneh gitu. Nggak tahu nih sama cewek yang satu ini. Kenapa bisa mulutnya selemes itu? Dan nggak tahu buat si cowoknya entah gimana langsung kasih paham. Bener-bener langsung ngasih pahamnya tuh levelnya tuh udah langsung top tier, pukulan gitu. Bisa dibilang reaksi cowok ini juga berlebihan juga gitu. Kita coba bikin beberapa simulasi. Katakanlah si cowok sebenarnya adalah penyabar gitu. Entah di hari itu dia lagi capek kerjaan di kantor atau di perkuliahan lagi banyak, atau mungkin dari kecil dia sudah sabar ketika diperlakukan orang-orang seperti itu dengan mengejek dirinya gitu. Dia udah cukup sabar. Terus ketika cewek ini nyeletuk, udah di ujung tanduk kemarahannya, rasa kecewanya, sedihnya tuh udah di ujung tanduk. Nah, karena yang ngucapin kebetulan ini cewek, nah meledaknya sama ini cewek. Kemungkinan seperti itu karena ngajarnya bener-bener brutal, bener-bener dipukul, habis dipukul masih didatengin lagi buat diludahin. Kan ngeri ya. Ini kalau kalian penasaran kayak gimana videonya, cari aja di Twitter ya, cari aja di X. Di situ video-video yang aneh-aneh ada lah. Karena memang gak mungkin ditayangin karena brutal parah. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau kalian mau nyawer ya bisa langsung klik aja di link deskripsi. Di situ udah ada linknya. Jaga sikap, sebentar lagi lebaran, kita kembali ke titik nol. Dimaafkan dan disucikan dari dosa-dosa kita. Dan ini Rolung Nalar.